Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Adi, lalu tiba-tiba si Anu dan warga datang. Anu langsung mengambil keponakannya itu dan memprovokasi warga untuk menghukumnya. Karena Adi dianggap telah berusaha menghabisi anaknya dan dia juga difitnah telah menghabisi Pak Taher. Adi pun hanya bisa terdiam, tak percaya dengan aib iparnya itu. Wanita ini hendak dipotong lidahnya akibat fitnah yang tak bertanggung jawab oleh salah sih enggak, cuman agak aneh aja. Kalau orang Jepang pasti bahasanya kayak gitu. Biasanya Hidaytek itu modern itu gabungan otak kehidupan modern. Ya bener dong Nabi Adam Nabi paling keren sesuai wong suara bener buyutku asli Nabi Adam iku manggone nih ya ulah mlebu swarga balik ning omahe rokok iki masalah ki marani sapa Attack goal is harder to do. You got 15 seconds to collect as much weapons as possible. Your whole evolves depending on your strategy. Here is your whole. Efektif untuk mengerjakan pekerjaan itu. Nah itu si bos nggak mau dengerin karena yang dia tahu selama bertahun-tahun dia kerja cara itu yang dia gunakan. Nah untuk bos-bos yang udah senior, kalian itu dengan anak buah kalian itu punya generasi yang berbeda. Teknologi yang digunakan di zaman kalian itu berbeda. Sekarang anak muda banyak yang ngerti cara kerja cepat, lebih efisien, lebih produktif. Kalau bisa disimpan lebih cepat digunakan. Salah satu kesalahan yang sering Yuk, kita menyusuri Solongkan Mataram. Solongkan Mataram adalah saluran air sepanjang 30,8 km yang membentang dari Kali Progo dan berakhir di Kali Opa. Fungsi utama dari Solongkan Mataram yaitu sebagai saluran irigasi bagi masyarakat sekitar. wangi mewah apa sih yang gua pengen? Betul bahwa Jawa Tengah lebih miskin dibanding Jawa Timur dan Jawa Barat, 3 provinsi besar. Tapi kalau mau bicara pencapaian, penurunan angka kemiskinan dari Jawa Tengah, misalnya dibandingkan pada saat Ganjar maju 2013 sampai sekarang, itu penurunannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Itu yang tidak tersampaikan. Itu karena nanti orang tua lagi salah satu anggota DPR RI kembali menuai kontroversi. Anggota DPR itu seorang wanita bernama Cinta Mega. Dirinya tertangkap kamera sedang asik bermain game yang diduga game judi online. Padahal saat itu sedang dilangsungkan rapat paripurna dengan agenda pembacaan laporan pertanggungjawaban APBD DKI Jakarta tahun 2000. Kamu tahu nggak UMR ini dari negara apa dan seperti apa ya? For the record, UMR Jakarta
Diamond itu hacker. Level up keseruannya dan dapat Allahumma inna nas'aluka salamata. Jadi di dunia ini hanya ada dua, Empire dengan Kaabah. Ini adalah Pulau Jawa, pulau yang menjadi rumah bagi 151 juta orang dan menjadi pulau dengan populasi terpadat di seluruh Indonesia. Bahkan, berdasarkan data perhitungan penduduk di Indonesia, lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki luas yang relatif kecil dibandingkan dengan beberapa pulau lain di Indonesia, yaitu sekitar 128.267 km persegi. Sebagai perbandingan, coba kamu lihat negara Rusia. Rusia merupakan negara terbesar di dunia dengan perkiraan luas daratan sekitar 11.098.242 km persegi atau sekitar 123 kali lebih besar dari Pulau Jawa. Hanya memiliki 144 juta orang yang hidup di dalamnya. Beberapa alasan mengapa Jawa memiliki populasi yang sangat tinggi adalah saya harus mengaku, saya pernah mohon maaf Pak, untuk obat yang ini saat ini kita lagi kosong. ya terus gimana dong mbak? Masa saya mesti beli sendiri sih ke toko obat? Saya ini kan peserta BPJS Kesehatan mbak. Seharusnya selagi dengan dikasih medis, seluruh pelayanan kesehatan itu ditanggung, termasuk obat-obatan. Iya Pak, saat ini kita lagi kosong untuk obat yang ini. Kenapa Besti? Loh, masa siapa? Saya adalah petugas BPJS 1. BPJS siap membantu. Wah, kebetulan nih mas, saya mau minta bantuan. Saya ini kan mau ambil obat, tapi katanya obatnya kosong. Masa saya mesti beli sendiri sih mas? Oh, tidak seperti itu Besti. Sesuai aturan yang berlaku, fasilitas kesehatan wajib memastikan ketersediaan obat. Jika ketersediaan obat kosong, itu lemak, ada air, ada tulang, ada organ. Nah itu sebenarnya membayangkan kalau tubuh kita kayak sebuah perusahaan, itu dia pemegang sahamnya itu semua. Nah problemnya adalah semakin kita tua, sejak usia 30 tahun ke atas, kalau kita normal aja nih ya, itu si sahamnya si otot dia tuh udah mulai kurang 1% tiap tahun, 2%, 3%. Kenapa ya, jahat banget ya? Ya karena nggak dilatih kan, nah, otot rangkanya. Nah ketika otot rangkanya itu berkurang, setelah dia umurnya udah 50 tahun, turun 20-25% itu sahamnya. Ketika kita mengencangkan otot, yang terangsang kekuatan kan tulang. Nah jadi bayangkan otot kita nggak dikencangkan dan ototnya berkurang, pada saat itulah terjadi tulangnya rapuh. Nah ketika tulangnya rapuh, makanya geraknya kita lebih sedikit. Ketika geraknya lebih sedikit, pembakaran kalorinya lebih lambat. Ketika pembakaran kalorinya lebih lambat, kadar lemaknya lebih tambah. Nah pada saat itulah seluruh klaim BPJS Kesehatan semua hadir di sana. Hanya gara-gara apa? Gara-gara nggak latihan ototnya. White quitting itu nggak ngerugiin perusahaan. Perusahaan tuh nggak pernah rugi, coach. Lu dinilai jelek, lu gue ganti, simple. Iya. Kalaupun belum sempat ganti, kan dia yang suruh tinggal tunggu backup sebetulnya ya. Tuh, gitu. Jadi white quitting kah, kinerja bagus kah, itu kita semua bukan buat perusahaan. Misalnya gini, wah lu pekerja keras ya, gaji cuma segitu lu ya, untung banget perusahaan punya lu. Ya dia belum tentu. Karena gua kerja keras, karena gua pekerja keras. Gua kinerja bagus, karena gua kinerja bagus. Once gua nggak kerasan, gua pindah gitu aja. Ya, white quitting itu. Gak ikut-ikutan ngomainin akun ini kayaknya nggak seru ya. Jadi ceritanya mbaknya ini lagi ikut-ikutan nerapin gaya frugal living dengan gaji suami yang cuma 3,5 juta. Tapi aku nggak mau ngomenin dengan gaji 3,5 juta itu dia bisa beli mobil dan bisa beli rumah. Aku nggak mau ngomenin masalah itu. Tapi yang pengen aku komentarin itu video yang ini, yang dia bikin video ini. Kata mbaknya ini kan di 2023 dan katanya gaji suaminya tuh udah naik. Jadi walaupun gajinya suaminya udah naik, gaya hidupnya tuh tetap sama atau pengeluarannya tuh tetap sama kayak sebelum 5 tahun yang lalu kayak gitu. Tapi ngelihat ini kalian sedih nggak sih? Dengan rincian yang dia bikin di sini di captionnya dia itu pagi siang sore itu nggak cukup kalau gasnya tuh cuma satu tabung doang. Nah satu tabung itu 17.000. Sekarang kalau di tempat aku kali 2 dia harusnya 34.000 mbak, bukan 25.000. Terus untuk minyak sayur kalau kita masaknya sehari-hari itu nggak mungkin 2 liter mbak, pasti lebih. Dan untuk masakan ini aku yakin dia tuh cuma untuk 1 kali makan doang. Kita hitung ya, untuk sawinya sendiri, ini sayur sawi itu di tempat aku 1.000. Untuk ikan pindang ini di tempat aku antara 9.000 sama 8.000, itu pun cuma dapat 2
dua. Untuk telur ya jangan setega ini lah mbak, cuma seiris doang. Tahu juga cuma 3 biji doang. Ini cabai itu 2.000 oke lah, tapi ini kebanyakan. Hitunglah dia satu kali makan ini 15.000, satu kali makan kali 3 45.000. Hitunglah 50.000 ya, sama plus semuanya dikali 30 hari itu udah 1,5 juta dengan gaji yang 3,5. Apa itu masuk akal? Frugality. Dengan Canva, ubah makan. Benar, jika kamu sering pasti kamu sering melihat tanda segitiga ini di atas jendela pesawat. Hanya 4 jendela yang memiliki tanda ini dan biasanya tanda ini berwarna merah atau hitam. Ukurannya cukup besar untuk dapat Coba. bahkan mengadopsi sesuatu itu pendalamannya setengah-setengah ya, tidak dengan serius ya, makanya konsepnya tuh banyak yang salah. Singkat cerita guys, belakangan ini ada beberapa konten-konten tentang frugal living yang lewat di FYP gue, dan pas gue tonton ya kontennya bagus ya, sharing juga bagus ya kan, insight-nya baik ya, tapi begitu gue masuk ke dalam kolom komen, nah kejanggalan itu baru mulai terlihat. Bukannya komen netizen itu suportif ya dan positif, malah lebih mencekam. Malah banyak yang flexing irit-iritan, banyak yang bilang kok segitu mana frugal, biaya makan sebulan segitu mana frugal, lu nggak ngerti konsep frugal living. Gue kasih tahu lu yang nggak ngerti bos, konsep frugal living itu bukan soal lu hidup seirit mungkin ya, irit gila-gilaan sampai hidup itu merasa tersisa. Bukan. Frugal living itu is all about conscious spending ya. Jadi spending dengan kesadaran penuh. Setiap kali lu mau mengeluarkan uang itu sudah dengan pertimbangan dan analisa yang matang ya. Kenapa gua harus keluar duit segini untuk keperluan ini? Itu namanya frugal living. Jadi frugal living itu lebih mengutamakan value daripada harga. Gua kasih contoh, misalkan gua mau beli sepatu buat kerja ya, beli sepatu kerja itu bisa range-nya 100.000 sampai 10 juta, itu juga ada. Tapi pertanyaannya berdasarkan konsep frugal living, gua harus beli yang mana? Kalau gue beli sepatu yang mungkin murah banget ya, 200-300 ribu, mungkin segi kualitinya nggak bagus ya, nggak long lasting, bentuknya juga jelek, nggak enak dilihat mata, mau ketemu klien juga malu ya kan. Tapi kalau misalkan gue masuk ke range yang mungkin 750.000, 1 juta sampai mungkin maksimal 2 juta, kualitasnya udah pasti bagus ya, dilihat juga enak, long lasting ya kan, lu ketemu klien juga kelihatan proper dan segala macamnya. Menurut gua dalam segi konsep frugal living, beli sepatu yang itu jauh lebih baik daripada lu cuma beli sepatu mengutamakan murahnya aja tapi nggak ada bagus-bagusnya. So ingat guys, frugal living itu bukan hanya mengutamakan harganya, tapi juga mengutamakan value-nya. Jadi pengeluaran lu itu value-nya harus tinggi, impact-nya harus besar, tanpa lu harus mengeluarkan uang yang tidak perlu lu keluarkan. Bukan hemat sehemat-hematnya sampai lu menderita. Lu itu nggak paham konsep frugal living. Jadi waktu gue bikin video kampung ini tentang makro ini tuh banyak yang nanya, kenapa persembahannya selalu pakai warna merah? Nah ini sebenarnya ada 2 faktor, faktor tahayul sama faktor anti warna. Yang dari sisi tahayul dulu ya, jadi orang Thailand zaman dulu itu jadi kesenian mereka dalam membangun dengan ngasih darah buat segan atau bahkan ngasih darah mereka sendiri buat jadi perserahannya. Tapi karena zaman sekarang nyari
yang kurang pas ternyata. Operasi ini bisa ditanggung mengacu pada laporan kepolisian. Jika kecelakaan tunggal ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jika bukan kecelakaan tunggal, maka penjamin pertama adalah jasa raja sampai dengan batas 20 juta. Selebihnya BPJS Kesehatan. Kalau itu kecelakaan kerja, maka yang menanggung adalah BPJS Ketenaga Kerjaan. Share ya. Nah ini bener banget nih, manajemen julukannya itu si paling rame. Kenapa? Nih, gue ceritain nih buat lo semua ya. Jadi gue itu mahasiswa manajemen di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Ahmad Yani Yogyakarta. Nah jadi kampus gue yang tercinta ini kampus 3 Bonaventura namanya. Itu ada 2 fakultas, yang pertama FPE. Nah jurusan itu ada 3 nih. Yang pertama ada manajemen, akuntansi sama ekonomi pembangunan. Terus ada FTI, itu ada 2 jurusannya. Gue lupa ini apa jurusannya. Jurusannya banyak nih, ada 5 nih. Tapi masalahnya kakinya cuma 1 dari 2 fakultas 5 jurusan ini. Nah, karena cuma ada 1 kantin doang, padahal mahasiswanya berjibun banget ya di kampus 3 ini. Ya otomatis semuanya kalau di kantin itu kalau mau jajan atau kalau mau makan di jam istirahat sesi. Ya dong, karena mau kemana lagi kalau nggak kantin itu, karena cuma itu doang akses untuk kita makan di dalam kampus. Kalau di luar sih banyak. Nah sebenarnya kalau dari jurusan lain sih nggak ada masalah ya, kayak yang udah kantin biasa. Terus media ya udah 1 gitu, kursinya banyak gitu. Beda banget sama manajemen nih. Dan tahu mahasiswa manajemen itu paling banyak di antara fakultas lain, di antara jurusan lain. Masih aja nggak tahu diri nih mahasiswa manajemen. Kalau kemarin kalau yang lain cuma 1 meja kursinya banyak. Ini beda. Ini mejanya tuh bisa sampai 3, terus ada kursi-kursinya sesuai dengan orang yang duduk. Menghabiskan meja banget nih. Dan kayak gitu di dalam meja tersebut orang-orangnya bajunya mencolok bener kayak mau ke Met Gala kata gue. Apalagi lagi kantin itu biasanya nggak buat makan doang. Memang yang makan tuh cuma 1 nih dari antara banyak orang yang ada di meja yang tersusun rapi tadi itu. Yang makan cuma 1, tapi yang lain duduk buat apa? Buat gibah. Ya gibah. Suaranya kenceng, menggelegar, satu dunia denger nih, kayak 1 kantin tuh dari pojok sampai pojok tuh denger suara kita lagi bicarain apa dengan anak-anak manajemen. Saking serunya dan saking ramenya perpindahan duniawi ini, sampai-sampai ada dari
unik yang harus kamu ketahui. 1 tahun di bumi sama dengan 365 hari, sedangkan di Merkurius, 1 tahun sama dengan 2 hari. Umur seekor cakung hanya 24 jam. Tulang kuda 18 buah lebih banyak daripada manusia. Warna ungu. Kemarin aku masak brokoli, ini batangnya. Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.